Selamat siang pemirsa Sumatera Utara, hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Jumat 15 September 2023. Sejumlah informasi menarik telah berhasil dirangkum oleh tim redaksi kami untuk Anda. Bergabunglah bersama saya Muhammad Azrul Nastion. Berikut kita simak informasi selengkapnya. Pemirsa, di informasi yang pertama, maraknya peredaran narkoba di Kabupaten Labuan Batu Utara, khususnya di Kota Ikanopan, membuat orang tua yang memiliki anak remaja semakin cemas dan khawatir akan terjerumus dalam lingkaran jaringan penyalahgunaan narkoba. Tim gabungan BNN Labura dan Polres Labuan Batu bersama Satpol PP telah menggerebek lokasi peredaran dan bangunan diduga disediakan oleh bandar. Sebagai tempat mengkonsumsi narkoba jenis sabu telah dibongkar sekitar 1 tahun lalu di lingkungan Kampung Baru Kota Ikanopan, Kecamatan Kualuhulu, Kabupaten Labura. Namun dalam beberapa bulan terakhir ini justru telah berdiri lagi dan terkesan kebal hukum. Salah seorang tokoh pemuda sekaligus pelatih bela diri, Farel Hasoloan Napitupulu, mengatakan bahwa ia sangat khawatir terkait penyalahgunaan narkoba di Labura, khususnya Kota Ikanopan semakin hari semakin marah pula. Dan ia merasa kecewa kantor BNN yang awalnya berkantor di Kota Ikanopan justru pindah ke Kampung Pajak, Kecamatan Naik Natas, sehingga peredaran narkotika terutama jenis sabu semakin merajalela. Kepala BNN Labura Mushab Aulia Hasibuan menjelaskan bahwa BNN Labura mencakup 3 kabupaten yakni Labuan Batu Utara, dan Labu Sel. Ia berharap peran serta warga ikut berpartisipasi memberantas narkoba dan setiap laporan dari warga pihaknya tetap menindaklanjutinya. Sesuai program Kepala BNN RI dan rapat terbatas dengan Presiden Republik Indonesia bahwa jumlah korban penyalahgunaan narkoba di seluruh Indonesia sebanyak 3.600.000 jiwa. Salah satu yang menjadi prioritas adalah Provinsi Sumatera Utara. Untuk pemberantasan peredaran narkoba ini, BNN harus berkoordinasi dengan Polri dan juga TNI serta pemerintah kabupaten setempat. Di sini kami meminta kepada masyarakat juga mohon kerjasamanya atas atensi mereka. Setiap ada laporan-laporan masyarakat, kami akan tidak lanjuti. Sebagaimana tidak bervariasi kasus narkotika di Indonesia ini sebesar 1,5% atau dalam angka 3,6 juta jiwa merupakan catatan penting bagi kita bersama, khususnya di Sumatera Utara. Jadi di sini kita akan melakukan razia bersama dengan Dandim ataupun Polres tempat. Langsung kita operasi, nanti kita minta dengan pemerintah daerah di mana tempatnya nanti akan kita kumpulkan. Sementara itu, saat jurnalis akan mewawancarai Kasat Narkoba Polres Labuan Batu terkait pemberantasan peredaran narkoba, namun pejabat Polres tersebut tidak berada di tempat. Pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Toba, Ricardo Hutajulo, memohon para guru honor daerah Honda agar dapat bersabar terkait keterlambatan menerima gaji. Hal ini disampaikannya saat Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Toba saat dikonfirmasi terkait keluhan para guru honorer daerah yang belum menerima gaji sejak bulan Juli 2023 lalu. Ricardo Hutajulo menyebutkan bahwa penyebabnya adalah akibat pergeseran anggaran penggajian pegawai guru honorer daerah yang sebagian mereka baru diangkat menjadi pegawai P3K. Namun Ricardo mengungkapkan bahwa saat ini pihaknya sedang mengoptimalkan terkait proses administrasi pengajuan DPA. Sebelumnya sebanyak 445 pegawai Honda telah ditampung pada APBD Toba tahun anggaran 2023. Namun pada bulan Juli lalu sebanyak 225 dari jumlah pegawai Honda dan telah diangkat menjadi pegawai P3K. Kondisi ini mengakibatkan terjadinya pergeseran anggaran penggajian Honda yang akan disahkan pada PAPD tahun 2023. Ricardo Hutajulo berharap dan meminta agar para guru pegawai honor daerah dapat bersabar dengan kondisi saat ini dan dapat melakukan tugasnya seperti sedia kala. Karena mereka kan TMT-nya tanggal 1 bulan 8 ya, 1 bulan 8, jadi mereka masih honor selama Juli. Jadi ada sebanyak 212 orang, 212 itu nanti yang akan dirapel gajinya
bulan 7, 8. Jadi kalau sudah P nanti diketuk, sudah diperdakan, maka mereka akan diberikan gaji honorer. Pemirsa, menurunkan angka stunting pada anak balita di Indonesia merupakan salah satu program prioritas pemerintah pusat. Setiap desa mulai menggalakkan sosialisasi hingga dampak buruknya kepada masyarakat. Stunting merupakan kekurangan gizi yang menghambat tumbuh kembang dini pada balita. Agar tidak terdapat lagi gizi buruk pada anak saat ini, pemerintah Desa Rintis Kecamatan Silangkitang, Kabupaten Labusel memfasilitasi masyarakat untuk diskusi dan rembuk bersama agar masyarakat mengetahui ciri-ciri anak yang terkena stunting, serta mengerti cara mencegah maupun mengatasi stunting pada anak tersebut, sehingga balita yang ada di desa terbebas dari lotus stunting. Teruskan Pak acara kita hari ini. Ya, jadi hari ini kami hadir di sini dalam rangka rembuk stunting. Jadi kita bermusyawarah untuk memutuskan suatu langkah ke depan dalam rangka menurunkan angka stunting di Labusel, khususnya di Desa Rintis. Itu Camat Silangkitang Alvin Syahfriman mengatakan tujuan dari rembuk stunting ini untuk bermusyawarah memutuskan langkah ke depan dalam rangka menurunkan angka stunting di Labuhan Batu Selatan, khususnya di Desa Rintis. Camat Silangkitang Alvin Syahfriman berharap rembuk stunting di desanya agar di tahun 2024 tidak terdapat lagi stunting. Setiap posyandu telah melaksanakan pemberian makanan tambahan kepada ibu hamil dan bayi berupa telur, roti, dan bubur kacang hijau serta buah-buahan. Untuk tindak lanjut rembuk stunting di Desa Rintis ini, bagaimana tahun 2024 tidak ada lagi namanya stunting, gizi buruk, gizi kurang. Karena kita laksanakan di setiap posyandu memberi makanan tambahan kepada ibu hamil, kepada bayi balita. Jalin kerjasama masyarakat dengan petugas kesehatan dalam penurunan angka stunting, maka dilakukan penandatanganan rembuk dan komitmen bersama. Pemirsa, kami ajak Anda ke informasi lainnya. Mobil Avanza warna biru berplat merah mengalami ringsek setelah ditimpa pohon besar saat melintas di Jalan Lintas Sumatera. Dalam musibah tersebut, 3 penumpang berhasil diselamatkan. Satu unit mobil dinas plat merah milik Camat Tambangan Kabupaten Mandiling Natal dievakuasi ke pinggir jalan karena mengalami ringsek parah setelah ditimpa pohon kemiri tua saat melintas di Jalan Lintas Sumatera di Desa Purbau, Lamo, Kecamatan Lebah Sorik, Merapi. Diketahui mobil berwarna biru ini datang dari arah Kecamatan Panyabungan menuju Kecamatan Kota Nopan yang ditumpangi 3 staf kantor Camat Tambangan mengalami macet karena ada pohon karet tumbang di badan jalan. Saat antri menunggu pengerjaan evakuasi pohon karet yang tumbang ke badan jalan, pohon besar juga tumbang menimpa mobil dinas tersebut. 3 penumpang dari staf kantor camat berhasil selamat dan tidak ada korban jiwa maupun luka. Namun kondisi mobil mengalami ringsek parah sehingga kejadian ini berlangsung sekitar pukul 5 sore saat hujan lebat dan disertai angin kencang. Akibat kejadian pohon tumbang tersebut, arus lalu lintas di Jalinsum macet beberapa jam. Macet di sini ada pohon tumbang, pohon karet. Jadi pas itu lewat, soalnya kami munduran dari 5 dari mobil yang di depan, kami terjebak di situ. Langsung datang pohon kemiri itu menimpa mobil dinas kantor Camat Tambangan. Sudah rusak parah ini Pak, nggak bisa lagi di jalan ini Pak. Arus lalu lintas kembali normal setelah masyarakat setempat membersihkan batang pohon yang tumbang dari badan jalan. Sementara itu pemirsa, di Kota Tebing Tinggi untuk mengantisipasi terkait harga beras saat ini semakin naik harganya, Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM Kota Tebing Tinggi melakukan operasi. Dalam hitungan jam, beras yang diperuntukkan pada pasar pengendalian harga ludes sebanyak 30 ton.
Dari pantauan TVRI di Lapangan Merdeka, Kota Tebing Tinggi, kegiatan pasar pengendalian harga bahan pokok beras banyak diminati masyarakat Kota Tebing Tinggi. Pada pasar murah ini harga beras kualitas medium dijual Rp53.000 per 5 kg. Sementara harga di pasar tradisional dengan kualitas yang sama dijual dengan harga Rp70.000 per 5 kilogramnya. Kepala Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM Kota Tebing Tinggi, Zahidi, mengatakan bahwa kegiatan ini bekerja sama dengan Forum Bulog. Pasar pengendali harga ini dilakukan melihat harga bahan pokok beras di pasar saat ini semakin tidak terkendali. Saat ini harga beras dengan kualitas sama dijual Rp14 hingga Rp15.000 per kilogramnya. Dinas Perdagangan langsung melakukan operasi pasar dengan tujuan untuk pengendalian harga beras. Operasi pasar dilakukan selama 2 hari dengan total beras yang disalurkan sebanyak 30 ton. Dan mengantisipasi masyarakat untuk tidak memborong beras, maka dibatasi pembelian paling banyak yakni 2 karung per rumah tangganya. Kalau misalnya nanti dalam beberapa hari ini harga beras tetap malah naik, maka kita berhak melaksanakan kembali pasar pengendalian harga. Di pasaran rata-rata survei kami 1 kilo itu sekitar 14.000. Kalau di sini per karungnya tadi 5 kilo itu 53.000. Sementara itu, salah seorang warga, Devi, mengaku dengan adanya pengendali harga ini merasa sangat terbantu dan berharap kegiatan ini dilakukan sebulan sekali menunggu harga beras di pasar stabil. Harga mahal berasnya Pak, jadi bisa membantulah kami yang 53 Pak. Iya. Iya, kalau di luar kan harganya 60, 70 Pak. Pemirsa, sosialisasi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan anggaran dan pemberian apresiasi atas kinerja pelaksanaan anggaran periode semester 1 tahun 2023 Satuan Kerja Lingkup KPPN Medan 2 dilaksanakan kemarin. Sejumlah instansi yang tergabung dalam Satuan Kerja KPPN Medan 2 mengikuti sosialisasi, monitoring, dan evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran periode tahun 2023 di kantor Aula Simarjunjung KPPN Medan 2 Jalan Diponegoro, Medan, Sumatera Utara kemarin. Sosialisasi, monitoring, dan evaluasi semester 1 tahun 2023 ini mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan tentang monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran belanja, Kementerian Negara atau lembaga, dan Peraturan Direktur Jenderal Pembendaharaan terkait petunjuk teknis penelitian indikator kinerja pelaksanaan anggaran belanja negara atau lembaga. KPPN Medan 2 memberikan apresiasi kinerja terbaik atas kinerja APBD Satuan Kerja Lingkup KPPN Medan 2. Kategori jumlah pagu DIPA dikelola besar peringkat 1 diraih oleh Pengadilan Tinggi Agama Medan. Kategori jumlah pagu DIPA kelola sedang peringkat 1 diraih Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Hasil Keamanan Hasil Perikanan Medan 1. Kategori jumlah pagu DIPA kelola kecil peringkat 1 diraih Madrasah Aliyah Negeri 1 Langkat. Kategori BA015 juara 1 diraih Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Medan 2. Kinerja terbaik terkait penggunaan uang persediaan melalui sistem Digital Payment Marketplace pada Satuan Kerja Mitra KPPN Medan 2 peringkat 1 diraih oleh perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara. Kinerja terbaik penggunaan uang persediaan dengan implementasi kartu kredit pemerintah pada Satuan Kerja Mitra KPPN Medan 2 peringkat 1 diraih oleh perwakilan BPKP Provinsi Sumut dan peringkat 2 diraih oleh Lembaga Penyiaran Publik TVRI Sumatera Utara. Kepala KPPN Medan 2 Sondang RS mengatakan bahwa KPPN Medan 2 memberikan penilaian kepada satuan kerja dan memberi apresiasi kepada yang berprestasi. Dalam semester 1 ini kita melakukan penilaian terhadap hal pemberian piagam apresiasi terhadap satuan kerja lingkup KPPN Medan 2 untuk semester 1 tahun 2023, di mana yang kita lakukan adalah mengenai IPA dengan 8 kategori indikator penilaian IPA. Kemudian kita juga menyampaikan terkait keberlangsungan JI pada KPPN Medan 2 yang telah kita peroleh tahun 2019 sampai dengan pada saat ini telah dilakukan selama semester 1 2023 sebagai tindak lanjut pelaksanaan
APBN untuk satuan kerja lingkup KPPN Medan 2. Pemirsa, informasi terkait persiapan Hari Kesaktian Pancasila kami akan hadirkan untuk Anda sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, Anda kembali bersama kami dalam program Sumatera Utara hari ini. Untuk mensukseskan peringatan Hari Kesaktian Pancasila Provinsi Sumatera Utara yang jatuh pada 1 Oktober mendatang, pemerintah Provinsi Sumatera Utara Pemprovsu melalui Sekretariat Daerah melakukan rapat lanjutan dalam hal evaluasi persiapan. Guna menindaklanjuti rapat panitia persiapan peringatan Hari Kesaktian Pancasila Provinsi Sumatera Utara tahun 2023 telah dilakukan pada 6 September lalu. Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara kembali menggelar rapat lanjutan yang dilaksanakan di Balai Karyawan Kebun PT PN3 Bandar Betsi Kabupaten Simalungun kemarin. Rapat lanjutan persiapan peringatan Hari Kesaktian Pancasila ini dihadiri oleh semua unsur baik dari TNI Polri, organisasi perangkat daerah Pemprovsu dan pemerintah Kabupaten Simalungun. Pihak perkebunan Bandar Betsi serta masyarakat dan juga organisasi masyarakat hingga organisasi kepemudaan OKP juga terlibat. Staf ahli pemerintah Provinsi Sumatera Utara Effendi Pohani yang memimpin rapat persiapan peringatan Hari Kesaktian Pancasila ini mengatakan bahwa hasil dari rapat yang dilaksanakan akan dibawa kembali di rapat terakhir panitia persiapan peringatan Hari Kesaktian Pancasila yang akan digelar pada tanggal 26 September mendatang di kantor Gubernur Sumatera Utara. Semua unsur yang terkait dengan persiapan ini hadir. Kita rapat hari ini memfinalisasi rapat sebelumnya tanggal 6. Apa-apa dengan tugas pokok dan masing-masing bagian ini agar pelaksanaan Hari Kesaktian Pancasila yang akan datang ini bisa baik dan sukses. Tadi semua sudah melapor tentang tugasnya dan akan difinalisasi pada tanggal 26 yang akan datang. Sementara itu, Effendi Pohan juga mengatakan sebelum kegiatan peringatan Hari Kesaktian Pancasila yang akan dilaksanakan di lokasi Tugu Letda Sujono Bandar Betsi Kabupaten Simalungun akan dilakukan geladi bersih pada tanggal 29 September agar pelaksanaan peringatan Hari Kesaktian Pancasila ini dapat berjalan lancar, sukses dan juga kondusif. Pemirsa, di informasi lainnya, pemerintah mempercepat penyaluran bantuan pangan tahap 2 pada September 2023. Bulog Sumatera Utara siapkan stok beras bantuan pangan sebanyak 28 ton untuk 3 bulan. Bulog Sumatera Utara mempersiapkan stok bantuan pangan tahap 2 di Jalan Jemadi Pulau Brayan, Medan Barat kemarin. Bantuan pangan tahap 2 tahun 2023 ini disalurkan lebih cepat dari jadwal yang telah ditentukan pada Oktober 2023. Pemerintah memutuskan penyaluran bantuan pangan ini disalurkan pada bulan September, Oktober, dan November 2023. Bulog Sumatera Utara telah menyiapkan stok beras bantuan pangan sebanyak 9.260 ton untuk penyaluran bantuan pangan dalam sebulan kepada 926.507 keluarga penerima manfaat. Pemerintah Sumatera Utara akan menyalurkan bantuan pangan kepada masyarakat selama 3 bulan. Seperti pada tahap pertama penyaluran distribusi bantuan pangan ini akan disalurkan melalui kantor Pos Indonesia Regional 1. Bantuan sosial ini diharapkan mampu menekan dampak dari masyarakat terjadinya kenaikan harga beras. Kepala Kantor Wilayah Bulog Sumatera Utara Arik Mandu mengatakan bahwa setiap kepala keluarga akan mendapatkan bantuan pangan beras sebanyak 10 kg beras. Penyiapan untuk bantuan pangan ya tahap kedua tahun 2023 yang rencana penyaluran sebenarnya di Oktober, November, Desember tapi dipercepat. Jadi mulai September, Oktober, November dimajukan ya, dipercepat. Dari sisi stok kami sudah persiapkan untuk Sumatera Utara kurang lebih 9.260 ton ya per bulan. Kali 3 bulan ya kurang mendekati 28.000 ton. Pemerintah Kota Medan bekerjasama dengan Bulog telah meluncurkan program stabilisasi pasokan harga pangan secara mobile di sejumlah titik kecamatan. Ya pemirsa, Polres Toba
Maksud kami, pemirsa, Perum Bulog Kanwil Sumatera Utara tetap berupaya menyerap beras hasil panen petani pada September 2023 meski harganya masih tinggi. Pemimpin wilayah Perum Bulog Sumatera Utara Arif Mandu mengatakan untuk beras Public Service Obligation, Bulog hanya mampu membeli dengan harga pembelian pemerintah HPP yakni Rp9.950 per kilogramnya. Akan tetapi di lapangan petani menjual beras dengan harga mencapai lebih dari Rp11.000 per kilogram sehingga Bulog Sumatera Utara akan membelinya dengan harga komersial yang disesuaikan kondisi pasar. Dari awal Januari sampai 14 September, Perum Bulog Sumatera Utara menyerap sekitar 350 ton beras PCO dari petani, dari target 650 ton. Sementara beras komersial sudah terserap 3.700 ton dan adapun target keseluruhan serapan beras Bulog Sumatera Utara dari petani pada tahun 2023 adalah 27.000 ton. Sementara itu pada September 2023, Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Sumut menyatakan Sumatera Utara akan memanen hasil padi yang ditanam pada Juni 2023. Dinas tersebut mencatat total realisasi tanam padi pada Juni 2023 seluas 63.303 hektar. Diprediksi setiap hektar sawah akan menghasilkan 5,2 ton gabah kering panen GKPK. Sehingga GKP total keseluruhan menjadi 360.375 ton. Dengan asumsi 60% dari GKP menjadi beras setelah diolah, maka jumlah beras Sumatera Utara pada September 2023 sekitar 216.000 ton. Meski begitu, Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Sumut Muhammad Juwaini merasa maklum jika Bulog Sumatera Utara menghadapi tantangan dalam menyerap beras dari para petani. Tingginya harga beras menurut Juwani tidak terlepas dari naiknya harga GKP Sumut, yakni rata-rata Rp6.007 per kilogramnya untuk GKP di tingkat para petani dan Rp6.162 per kilogram di tingkat penggilingan. Padahal harga pembelian pemerintah HPP untuk GKP di petani yakni Rp5.000 per kilogram dan di penggilingan Rp5.100 per kilogramnya. Juwani menilai situasi tersebut terjadi karena fenomena El Nino yang membuat produksi gabah dan beras di beberapa wilayah Indonesia yang berkurang secara drastis. Pemirsa, di informasi lainnya, Polres Toba dianggap sukses melakukan tugas pengamanan pada kejuaraan International F1 Powerboat Championship pada bulan Februari 2023 yang lalu dan kembali ditunjuk untuk mengamankan kejuaraan International Aquabike Championship 2023. Kapolres Toba AKBP Taufik Hidayat Taib menyatakan personil Polres Toba siap melaksanakan tugas pengamanan pada kejuaraan International Aquabike Championship 2023. Kejuaraan tersebut ini dilaksanakan di 4 kabupaten kawasan Danau Toba yakni Kabupaten Karo, Dairi, Samosir, dan Toba mulai 22 hingga 26 November 2023 mendatang. Panitia akan menggelar putaran final Aquabike World Championship di area venue Balige Pantai Selatan Danau Toba pada 25 hingga 26 November 2023. Khususnya di putaran final yang dilaksanakan di Kabupaten Toba, pihaknya siap untuk mengamankan acara tersebut. Mulai dari pengamanan di area venue, pengamanan rekayasa lalu lintas, dan lainnya. Dan sejauh ini pihak Polres Toba belum menerima informasi yang lebih detail lagi dari pihak InJourney atau pihak panitia pelaksana dalam hal pengamanan di partai final Aquabike World Championship 2023. Namun pihaknya telah melakukan focus group discussion dengan seluruh stakeholder terkait. Taufik juga berharap pihaknya sangat membutuhkan dukungan dari setiap elemen masyarakat yang ada di Kabupaten Toba untuk mendukung pengamanan dan mensukseskan perhelatan kejuaraan internasional Aquabike World Championship 2023. Sekali lagi untuk bagaimana keamanan kenyamanan kegiatan Aquabike kita udah siap sesuai dengan kegiatan yang tahun kemarin ataupun F1 Powerboat mungkin akan sama. Kami mohon dukungan dari Amang, Ginang ataupun Opung semuanya Kecamatan Balige untuk membantu kami, dibantu oleh TNI dan Satpol PP untuk kelancaran kegiatan Aquabike ataupun jet ski yang akan dilakukan pada bulan 11.
Pemirsa, Polres Medan menggelar deklarasi pemilu damai 2024 yang diikuti oleh seluruh perwakilan partai politik. Dengan digelarnya deklarasi ini, tahapan pemilihan umum 2024 diharapkan bisa terlaksana dengan aman tanpa adanya gangguan dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Seluruh perwakilan partai politik yang ikut berkontestasi dalam pemilu 2024 membacakan pernyataan deklarasi pemilu damai 2024 kemarin. Selain membacakan deklarasi, 18 perwakilan partai politik ini juga menandatangani kesepakatan pelaksanaan pemilu damai di depan Kapolrestabes Medan, Kapolres Belawan KPU, dan Bawaslu Kota Medan. Diharapkan dengan diselenggarakannya deklarasi pemilu damai 2024 ini, pemilu serentak yang digelar tahun mendatang berjalan dengan lancar, aman tanpa adanya isu-isu yang dapat membuat kegaduhan. Ketua KPU Kota Medan, Agus Syahdamanik menjelaskan 2 bulan mendatang sudah memasuki tahapan pencalonan presiden, legislatif, serta dimulainya masa kampanye sehingga posisi kerawanan pemilu bisa masuk dalam beberapa aspek. Dengan adanya deklarasi dan penandatanganan kesepakatan, seluruh partai politik bisa menjaga kondusivitas sebelum dan sesudah pemilu digelar. Jadi posisi kerawanan itu banyak aspek ya, dari terkait dengan kompleksitas penyelenggara ini secara teknis juga, dari perspektif penyelenggara juga itu cukup kompleks menjalankannya itu, karena kita punya DPS yang besar, kecamatan peraturan yang besar juga, dan yang perlu diantisipasi juga adalah di masa kampanye nanti, karena di yang berkompetisi banyak sekali ya, dan partai saling berkompetisi karena ada pemilu serentak, jadi semua harus diantisipasi. Dan pemirsa, informasi terkait pemilu damai 2024 tadi menjadi penutup perjumpaan kita dalam program Sumatera Utara hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan dan juga perhatian Anda. Saya Muhammad Azhar Nasution. Selamat siang, sampai jumpa.